Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifuddin Ramadan Radiardiansyah. Saya dari kelas TI 4A pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang skripsi saya yang berjudul Aplikasi Layanan Bengkel Mobil Berbasis Android. Nah, kita mulai dari halaman covernya. Setelah halaman cover, ada disusun oleh, jadi skripsi ini tuh disusun oleh siapa-siapanya. Terus habis itu ada abstrak, terus habis itu ada cover untuk yang keduanya, terus ada persembahan, ada moto, ada sanwacana. Nah, di dalam dan setelah itu ada daftar isi. Di daftar isi itu ada isi halaman, terus bab-bab, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 5. Setelah itu ada daftar label. Setelah itu ada daftar gambar dan ada daftar kode. Setelah itu selanjutnya ada bab 1. Nah, di bab 1 itu berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuannya, dan manfaat skripsi ini tuh dibuat untuk apa gitu manfaatnya. Nah, setelah itu ada bab 2. Di bab 2 itu ada tinjauan pustaka. Terus ada Linux kernel. Jadi ini adalah seperti kayak sistem-sistemnya. Jadi dia menggunakan Linux kernel sebagai kernelnya dan librariesnya menggunakan bahasa C++. Sadar Android runtime-nya berjalan untuk mempermudah Android berjalan di untuk mempermudah aplikasi berjalan di Android. Terus itu ada aplikasi frameworknya. Ada di aplikasi framework ini digunakan sebagai application framework ini digunakan untuk mempermudah sang pengembang aplikasi untuk misalkan ada update atau apa segala macamnya. Terus ada applicationnya. Nah, di sini ada versi-versi Androidnya. Jadi di aplikasi ini itu dia supportnya dari Android berapa sampai Android ke berapa. Nah, di Androidnya ini ada Android SDK. Android SDK itu untuk pengembangan aplikasi pada platform Android yang digunakan oleh Google. Ada Eclipse, kemudian ada Android Development Tools sebagai GUI-nya. Ada fundamental aplikasi, Activist, ada location based service, ini sebagai nanti terhubungnya sama GPS. Jadi biar perangkat itu bisa keakses dengan aplikasi dan saling terhubung lah untuk GPS-nya. Nah, di sini point of interest-nya, jadi di mana di Google Map-nya itu kan pasti ada seperti kayak SPBU, terus seperti restoran. Nah, nanti di sini diatur semirip mungkin sesuai dengan di jalan, di keadaan di jalan. Misalnya di jalan ini, di sebelah kanannya ada rumah sakit ini, di sebelah kirinya ada tempat makan ini, terus ada ATM, ada tempat mesin ATM. Nah, di sini kita menggunakan Google Maps API. Nah, Google Maps API itu digunakan untuk mendeteksi di mana pengguna dan di mana lokasi montir yang terdekat dari si pengguna tersebut.
Di sini juga kita menggunakan PHP. Kita menggunakan PHP ya karena PHP itu bisa masuk ke aplikasi apa aja, bisa masuk ke web juga, dan PHP itu mudah, bahasa yang mudah digunakannya dan dapat berjalan di dalam web server ataupun sistem operasi yang berbeda-beda seperti iOS atau Android. Di sini kita juga menggunakan MySQL sebagai database-nya. Kita juga menggunakan HTML sebagai web untuk tag-tag dalam penampilan web browsernya. Kita menggunakan exam juga sebagai untuk pengolahan data di komputer lokal. Di sini ada bengkel juga. Jadi kita kayak seperti bekerja sama seperti bengkel A dan bengkel B. Jadi untuk mempermudah montir datang ke lokasi pengguna. Jadi misalnya ada ada user yang mobilnya sedang bermasalah di daerah situ, nah di bengkel yang paling terdekat dari lokasi pengguna tersebut, jadi montirnya tuh nggak usah terlalu jauh gitu loh jaraknya. Jadi untuk mempermudah pengguna dan si montir tersebut. Nah, di sini menggunakan pengembangan sistem UML. Di sini ada use case diagramnya. Kemudian ada activity diagram. Kemudian ada sequence diagram, cost diagramnya. Di sini kita juga melakukan pengujian perangkat lunak sebelum aplikasi tersebut tuh diluncurkan. Jadi ya mudah-mudahan pas nanti rilis tidak ada masalah tidak ada masalah dari usernya atau dari servernya, jadi berjalan dengan normal sebelum rilis. Nah, di sini ada black box juga. Jadi di black box ini kita akan menguji beberapa poin, yaitu fungsi-fungsinya, apakah nanti interface-nya berjalan dengan lancar, apa ada struktur data atau akses database-nya yang salah atau kesalahan kinerja lainnya. Dan di bab 3 ada metodologi penelitian yang berisi waktu dan tempat penelitian, alat pendukung penelitian ini itu apa aja. Kita menggunakan komputer atau laptop untuk mengetes bagaimana aplikasinya berjalan dengan sempurna atau tidak. Nah, ini adalah contoh diagram alirnya. Nah, di fase pertama ini, tahap pertama penelitian ini mengidentifikasi masalah, tahap kedua perumusan masalah, tahap ketiga menentukan tujuannya, dan tahap keempat adalah studi literaturnya. Dan yang ke fase kedua itu ada 5 tahap. Yang pertama itu pengembangan sistem, yang kedua itu ada perancangan sistem, yang ketiga itu ada perancangan antarmuka, yang keempat adalah pengujian pemrograman, yang kelima adalah pengujian perangkat lunak, dan yang terakhir adalah analisis hasil penelitian. Nah, kemudian kita masuk ke metode pengembangan sistem. Di sini itu terdiri dari planning, design, dan coding. Di planning ini kita bisa memikirkan bagaimana konsep aplikasi ini ke depannya, entah planning untuk membuat interface baru atau planning untuk
membuat ada fitur-fitur baru, apakah ada penambahan fitur. Yang kedua ada Desaigen. Di Desaigen ini kita bisa membuat seperti, nah di Desaigennya ini kita bisa menentukan bagaimana interface-nya akan dibuat dan gimana dan seperti apa fitur-fiturnya atau segi tampilannya. Dan yang perancangan sistem ini ada perancangan UML, di mana di dalamnya terdapat use case diagram seperti ini, kemudian ada activity diagram, seperti ini. Selanjutnya ada activity diagram input data kerusakan mobilnya, dan ada activity diagram historinya. Jadi selama beberapa bulan ini dia sudah menggunakan aplikasi berapa kali dan kerusakannya apa aja dan rusaknya itu di mana gitu. Jadi di history ini semuanya tercatat. Di sini ada activity diagram kerusakan mobil pelanggan. Jadi berapa banyak sih kerusakan mobil pelanggan dalam sebulan ini gitu. Nah, di sini adalah activity diagram untuk pengelolaan data bengkel. Jadi di bengkel ini udah berapa banyak mobil yang diservis atau berapa banyak di bengkel ini yang mengalami misalnya penurunan atau apa. Nah, selanjutnya kelola data seluruh bengkel. Jadi dari total seluruh bengkel ini kita data totalnya itu ada berapa kerusakan mobil yang sudah dibenerin. Jadi di sini ada sequence diagram lockoutnya. Terus ada sequence diagram. Ini adalah sequence diagram cari bengkel. Ini historinya. Nah, selanjutnya ada perancangan antarmuka. Di sini kita dapat mengcustom beberapa interface-nya yang bisa dikatakan yang kekinian lah. Yang tampilan yang simpel dan elegan, apa segala macamnya kita aturnya di sini. Terus ada layout splash screen. Seperti ini. Kemudian ada layout menu profile. Nah, jadi di sini kita terdapat beberapa menu, yaitu menu utamanya terdiri dari ubah profil, kemudian produsen dan out. Nah, kemudian di menu bawahnya itu terdapat menu profil, kerusakan, dan history. Selanjutnya ada di dalam layout menu ubah profil ada seperti ini. Kemudian ada layout menu kerusakan. Di dalamnya itu tampilannya seperti ini. Ubah profil, kemudian produsen dan out. Nah, kemudian di menu bawahnya itu terdapat menu profil, kerusakan, dan history. Selanjutnya ada di dalam layout menu ubah profil ada seperti ini.
Kemudian ada layout menu kerusakan, di dalamnya itu tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya di layout menu respon bengkel seperti ini. Jadi ketika misalnya ketika kita memesan, pas dalam kita memesan itu tampilannya seperti apa gitu, sebelum bengkel menerima pesanan dari si pelanggan atau si user. Nah, kemudian ini menu pertama sebelum masuk ke aplikasi, yaitu menu registrasi. Jadi sebelum pelanggan atau user-usernya menggunakan aplikasi ini, mereka harus registrasi terlebih dahulu agar dia bisa agar agar dia bisa memiliki akun yang dapat diakses untuk menjalankan aplikasi ini. Ini tampilannya. Kemudian ada pilih produsen. Nah, jadi di sini dia merek apa mobilnya, dan mobilnya itu tipe apa, dan tahun berapa. Nah, selanjutnya ada layout menu isi nama. Jadi setelah registrasi tersebut, kita langsung ke layout menu isi nama. Kemudian ke menu history. Menu historinya seperti ini tampilannya. Terdiri dari profil, kerusakan, nah di sini adalah interface tampilannya menu login bengkel. Jadi dari si bengkel tersebut. Nah, ini ada list kerusakannya, misalnya si bapak A kerusakan mobilnya ini gitu. Nah, nanti akan tersimpan semua di sini. Tuh, layout menu kerusakan dari pelanggan. Nah, di sini ada layout menu kerusakan dari pelanggan seperti ini tampilannya. Kemudian layout menu profilnya seperti ini untuk bengkel. Nah, ini layout menu ubah profilnya seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa menu. Jadi misalnya di sini di satu bengkel ada berapa montir gitu. Nah, selanjutnya ada layout menu montir. Nah, di sini itu pasti di setiap bengkel pasti ada menu seperti ini. Fungsinya itu untuk agar kita tahu di dalam satu bengkel ini ada berapa montir yang aktif dalam aplikasi ini gitu. Dan selanjutnya ada layout menu tambah montir. Nah, jadi di bengkel bisa menambahkan, misalnya ada karyawan baru, dia bisa menambahkan langsung lewat aplikasi ini dan langsung aktif. Terus ada ubah data montir. Misalnya si montir A nomor teleponnya berubah, langsung dia lapor ke bosnya atau adminnya di bengkel tersebut agar digantikan ke teleponnya langsung. Terus ada layout menu kerusakan. Di sini ada beberapa kerusakan, misalnya kerusakan bodi, kerusakan mesin atau kaki-kaki gitu. Nah, di sini juga bisa menambahkan kerusakan. Misalnya ada kerusakan lainnya nih di bengkel yang misalnya sering terjadi, misalnya kerusakan dalam sistem pengereman atau kerusakan dalam bodi dan cat, dia bisa langsung ditambahkan di menu ini.
Nah, selanjutnya ada layout menu ubah kerusakan. Misalnya dulu di sebelumnya itu ada menu kerusakan, tapi yang kerusakannya itu sudah jarang di udah jarang lah, udah jarang, hampir tidak ada yang menggunakan menu kerusakan tersebut. Jadi misalnya bisa langsung diganti atau langsung dihapus di dalam menu ini. Nah, ini menu dari menu-menu perbaikan. Misalnya si user ini mobilnya telah diperbaiki oleh si montir ini, jadi tampilannya tuh seperti ini. Nah, di sini ada tampilan khusus admin, jadi login super admin tuh seperti ini. Terus menu home nya seperti ini. Terus layout menu adminnya seperti ini. Menu kerusakannya seperti ini. Menu produsennya seperti ini. Layout menu bengkelnya seperti ini. Layout menu montirnya seperti ini. Dan layout menu pelanggannya seperti ini. Nah, kemudian ada metode pengujian sistem. Nah, di sini dimana sebelum aplikasi ini rilis, jadi kita lakukan beberapa pengujian di beberapa Android yang berbeda, dan ini adalah hasilnya. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari skripsi ini itu seperti ini. Dan untuk sarannya seperti ini. Nah, selanjutnya diakhiri dengan daftar pustaka. Ya, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang atau salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.